Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Mustafa Muhammad khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang kami takdimi Mudir Ma'had Imam Ulum Bata-Bata Raden Kiai Haji Ahmad Faisal bin Hamid beserta seluruh keluarga besar alladzi sami'na wa ta'na. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Al-Serat Raden Kiai Haji Ahmad Mahfud Abdul Qadir. Yang saya hormati juga taklimi penemu profesor dari metode At-Tanzil, saya Semulja Al-Ustaz Muhammad Surat Suruji. Yang saya taklimi dan saya hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Al-Khairat Bapak Mahfud MPD. Kita doakan semoga proses doktoral beliau lancar. Yang saya taklimi Balus Khalili, seluruh asatid materi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama ajudan tanpa mengurangi rasa hormat akhirnya. Seluruh peserta Diklat At-Tanzil, para nyai, para kiai, asatid juga asatidah dari seluruh lembaga semadura yang saya hormati. Dan pertama, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar dengan Mahdiyal Lati tanpa mengenal usia, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan terbaik seperti yang kita jalani hari ini. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mewakili dari pengurus Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia PGMNI Jawa Timur selaku sekretaris umum. Kebetulan Pak Ketum berhalangan, lagi ada acara yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga saya didisposisi untuk mewakili beliau memberikan sambutan yang di kesempatan yang sangat sakral ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara Diklat At-Tanzil. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami sebagai sebuah organisasi perkumpulan guru madrasah yang memang terkoneksi, memiliki korelasi langsung dengan guru-guru madrasah, termasuk guru-guru RA, Rodatul Atfal, yang konsen dalam mendidik anak sejak dini untuk belajar membaca Al-Quran. Nanti sedikit kami mohon izin untuk memperkenalkan diri apa itu organisasi PGMNI. Yang paling utama tentu kami sekali lagi ulangi menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia yang telah mengundang kami. Ini merupakan sebuah kehormatan yang sakral bagi kami sebagai sebuah organisasi untuk terus memiliki spirit perjuangan, memperjuangkan nasib guru-guru madrasah, guru-guru Al-Quran yang sampai detik ini masih terkesan termarginalkan dan dianaktirikan oleh pemerintah Indonesia. Ini tidak boleh kita biarkan. Lagu kita sama, kebangsaan kita sama, lagu Indonesia kita sama, Indonesia Raya yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, sama dari ujung Sabang sampai Merauke sama. Jadi tidak boleh ada diskriminasi guru-guru, baik guru madrasah maupun guru sekolah, harus sama sebagai sebuah anak bangsa. Yang berikutnya adalah
Kami dari pengurus PW PGMNI Jawa Timur mengapresiasi kegiatan semacam diklat seperti ini. Semoga kegiatan diklat seperti ini mampu melahirkan tenaga-tenaga pendidik profesional yang konsen dalam mendidik anak sejak usia dini untuk bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan nanti para asatidah sekalian yang setelah mengikuti kegiatan diklat ini mampu memberikan pencerahan dan pendidikan menelurkan virus-virus kebaikan, pelajaran dan pengetahuan yang nanti akan disampaikan oleh pemateri-pemateri yang insya Allah sudah sangat expert di bidangnya. Pemateri kita depan ini jajaran pemateri yang depan nanti akan memberikan bimbingan dan materi-materinya. Para hadirin yang ibu-ibu, para asatidz yang saya hormati, selanjutnya kita harus berpikir bahwa guru pendidikan Al-Quran khususnya memiliki tantangan yang sangat berat, karena yang akan kita didik adalah anak yang baru mengenyam pendidikan, baru usia dini, sehingga tantangannya pun beda. Data yang ditemukan oleh Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat tahun 2021 kemarin disampaikan oleh Wakil Ketua Umum. Jadi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu Pak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden, wakilnya Pak Jenderal Purnawirawan Syafruddin melakukan sebuah riset bahwa angka buta baca Al-Quran di Indonesia itu mencapai 65%. Bisa dibayangkan. Jadi kalau dari total populasi Indonesia saat ini 270 juta dengan asumsi 86 populasi beragama Islam, maka ada 230 juta umat Islam. Sementara yang buta baca Al-Quran 60%, berarti persentase dari ini ada 149 juta umat Islam di Indonesia yang tidak bisa dan mampu membaca Al-Quran. Hanya ada 80 umat Islam di Indonesia yang mampu dan bisa membaca Al-Quran. Ini tantangan kita bersama. Tantangan para panjenengan semua, ajudan semua untuk nanti fantasiru di Indonesia paling tidak menyebar. Oh masa iya? Oh iya. Kita jangan berpikir sempit hanya lokal regional Madura. Kita harus berpikir dakwah itu harus rahmatan lil alamin, seluruh alam. Paling tidak Indonesia. Coba tantangan paling besar guru nggak tugas di madrasah, guru ngaji itu ada di masyarakat urban, di kota. Saya pernah sekian tahun di Jakarta kuliah di sana, sekitar 8 tahun. Dan saya bertemu dengan orang Jakarta yang mayoritas tidak mampu membaca Al-Quran. Dan perantau-perantau yang notabene dari masyarakat Matraman, orang Matraman, Pacitan, Ngawi, Solo, orang sana-sana itu, mereka tidak bisa baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Masjid-masjid di Jakarta, di daerah Tangerang, Banten itu, imamnya, khotibnya, imam ketika Jumatan itu banyak yang tidak fasih membaca ayat Fatihah saja. Bisa dibayangkan seorang imam yang menjadi imam dari ratusan jamaah, bacaan Al-Quran ya belepotan, Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Dan ini fakta. Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang terjadi. Saya sering ikut Jumatan di Jakarta. Setelah sholat Jumat, saya harus dan saya biasa melakukan sholat zuhur karena saya yakin Jumatnya tidak sah. Ini fakta, para asatidz sekalian. Ini tantangan bagi kita bersama. Membuktikan bahwa riset yang ditemukan oleh Dewan Masjid Indonesia itu terbukti real bahwa 65% rakyat umat Muslim Indonesia itu tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan kita punya kesadaran bersama ke depan bahwa kita tidak hanya melihat sekeliling kita. Kalau di Madura saya yakin surplus ustaz, surplus bu nyai, kelebihan ustaz, kelebihan pinter. Tapi kalau di luar sana, di Jakarta, di luar Jawa, kita defisit ustaz, defisit guru.
Saya di organisasi PGMNI itu berkomunikasi dengan pengurus di seluruh Indonesia. Kebetulan saya pengurus Jawa Timur, jadi saya terkoneksi, ada grupnya, ada komunitasnya, membicarakan bagaimana progres perkembangan kemampuan umat Islam mulai dari baca Quran sampai baca kitab. Belum lagi baca kitabnya. Tentu kalau seseorang tidak bisa baca Quran, bagaimana mungkin dia bisa belajar kitab Turaf, belajar kitab kuning? Tidak mungkin. Ini fondasi. Jadi para ajudan semua ini adalah letak fondasi kekuatan ini tidak berbangkitan, tetapi mempertahankan izul Islam, mempertahankan mempertahankan populasi umat Islam, minimal di Indonesia. Ajudan semua ini adalah harapan bagi kita semua sebagai umat Islam untuk meletakkan fondasi yang kuat agar nanti generasi kita mampu bisa membaca Al-Quran dan mampu mempelajari kitab-kitab Turaf, kitab-kitab klasik yang memberikan pengetahuan pelajaran tentang keislaman. Hadirin para ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya untuk berbicara selaku pengurus PGMNI Jawa Timur. Jadi PGMNI itu perkumpulan guru madrasah nasional Indonesia. Ini sebagai organisasi profesi guru madrasah. Jadi organisasi profesi guru madrasah. Kalau di sekolah di bawah Kemendikbud itu ada namanya PGRI, Perkumpulan Guru Rakyat Republik Indonesia. Di madrasah di bawah Kemenak itu ada namanya PGMNI. Nah di sini kami mengabdi, saya dan teman-teman mengabdi untuk memberikan berbagai pelayanan, advokasi, pendampingan, aspirasi, keinginan, hajat semua guru-guru madrasah mulai dari level RA sampai MA. Ada 3 visi besar di kami. Pertama adalah kesejahteraan. Kesejahteraan bagaimana? Tadi sempat saya mengutip di awal bahwa guru madrasah itu menjadi guru kelas 2 seakan-akan di Indonesia. Betul ya? Ada banyak yang tidak mendapatkan bayaran, bukan gaji. Bahkan ada, kalaupun ada yang cuma 100.000 tiap bulan. Ada yang 50.000, bahkan ada yang tidak sama sekali. Sementara kita hidup butuh biaya. Mereka kadang ustadzahnya sudah punya keluarga, punya anak dan semacamnya. Sementara pemerintah, negara abai terhadap nasib para ajudan semua. Nah ini yang saya perjuangkan dan teman-teman, yang kami perjuangkan di PGMNI Jawa Timur kali ini. Ada stigma kemudian untuk mendiskreditkan guru-guru madrasah. Guru agama harus ikhlas beramal. Ikhlas beramal itu kan jargon Kemenak, Kementerian Agama. Memang kami ikhlas beramal, tapi tolong keikhlasan guru madrasah jangan dijadikan kesempatan untuk menindas guru-guru madrasah. Ada sebagian bahkan berbicara guru ngaji itu tidak boleh menggunakan bayaran, tidak boleh mengharapkan. Kata siapa? Maaf, saya di sini berbicara bukan sebagai seorang ustaz, tapi sebagai seorang pengurus PGMNI yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memperjuangkan nasib guru madrasah. Saya katakan itu tidak betul. Syekh Zarnaji dalam kitab Ta'limul Muta'allim jelas dalam satu syair, ra'aitul haqqu haqqul mu'allim wa'aujabahu hifdan ala kulli muslim. Laqad haqqa ayyuhdiya karamatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirhamin. Yang artinya seperti demikian, bahwa sesuatu yang paling hak adalah hak seorang muallim, seorang guru, dan ini kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menjaganya. Wa'aujabahu hifdan ala kulli muslim. Yang kedua, laqad haqqu ayyuhdiya karamatan. Seorang guru punya hak untuk dihormati, mendapatkan penghargaan. Li ta'limi harfin wahidin alfa dirhamin. Untuk satu huruf yang diajarkan saja dihargai 1.000 dirham. Saya tidak tahu kurs rupiah sekarang berapa 1.000 dirham itu. Ini Syekh Zarnaji. Fine. Syekh Zarnaji barangkali tidak ingin melakukan dikotomi terhadap guru madrasah, guru umum, guru agama. Tidak menyebutkan semua guru intinya. Semua guru harus mendapatkan penghargaan. Tetapi dalam satu hadis ini jelas
Ini hadis rawah Bukhari. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Ada ini bahwa jika kalian ingin mengambil sebuah ujrah, kitabullah. Yang paling berhak adalah orang yang mengajarkan kitabullah. Peradilan semua yang sebetulnya paling berhak mendapatkan ujrah gaji. Ini bertepuk tangan ini. Bertepuk tangan. Jadi saya membantah dan tidak sepakat kalau kemudian guru Al-Quran, guru madrasah, guru ngaji tidak boleh mengharapkan. Ini hadis. Inna haqqu ma akhadtum alaihi kitabullah. Orang yang mengajarkan kitabullah, bukan yang lain. Tapi kok sekarang stigmanya seakan-akan guru madrasah itu ya harus dekil, tidak berterima gaji. Ya kadang jadi guru musiman. Apa musiman? Kalau musim musim kemarau namun joko, tak masuk ke sekolahnya. Anak-anak itu anak kecil kayak aja melapor bina. Bingungan ada guruna. Kalau musim hujan namun padi. Saya curiga stigma yang digiring, opini-opini seperti ini digiring oleh kelompok tertentu agar kemudian pendidikan madrasah semakin mundur dan umat Islam semakin tidak bisa mampu mengaji kitab Al-Quran. Ini yang terjadi ketemu dengan fakta riset bahwa 65% umat Islam Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Ini bahaya. Satu hal lagi, kemarin beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, ini boleh direkam, boleh nanti disampaikan kepada yang bersangkutan. Ada seorang kepala daerah di Madura, kalau nggak salah bupati, saya tidak sebutkan satu siapa namanya. Beliau seorang bupati melekat pada dirinya rencana sebagai pejabat negara dipilih oleh rakyat, menggunakan uang anggaran rakyat, berbicara dalam rapat tertentu mengkritisi guru madrasah yang meminta honor. Padahal guru madrasah bukan meminta honor. Ya, di awal tadi dalam syair Naji, inna ra'aitu haqqul haqqi haqqul mu'allim. Ini hak, bukan meminta sesuatu yang di luar haknya. Minta haknya. Jadi bukan meminta-minta di luar haknya. Kemudian mengatakan semakin guru madrasah sekolah minta honor, tak ikhlas takbir. Tidak sama dengan guru-guru yang dulu selamba. Beliau bupati. Saya berpikir ini seorang bupati apa seorang mubalir. Jangan mengajarkan ustadz-ustadz, kiai-kiai tentang ikhlas. Itu wilayah kita, wilayah panjenengan semua. Belajar ikhlas, mengajar ikhlas. Itu wilayah ajunan semua, bukan wilayah bupati. Bupati itu adalah berpikir bagaimana guru-guru madrasah, guru-guru yang lain disejahterakan agar memiliki balas budi. Dia menjadi bupati dulu juga pernah belajar kepada guru-guru ngaji, guru-guru madrasah. Ini saya heran, seorang bupati tapi jadi mubalik. Kalau mengajari ustadz dan dia yang ikhlas, sama halnya mengajari etek berenang atau Abu Jaitase. Lebih alim kami, lebih tahu kami bagaimana konsep ikhlas itu. Saya saja ngomong, tidak dibiayai oleh negara, ada ajudannya, ada bodyguardnya, ada yang jaga, dibiayai oleh negara. Tetapi mengolok-olok guru-guru madrasah yang menjadi tiang penyangga negara. Ini kita harus lawan. Boleh nanti sampaikan ke yang bersangkutan. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu. Saya pengen ketemu sama beliau untuk sampaikan konsep-konsep ikhlas seperti apa. Mungkin beliau tidak pernah baca hadis yang barusan, tidak pernah belajar taklimul muta'allim. Misalnya, baik. Nah, ini yang kami perjuangkan di di PGMNI. Selanjutnya, selain kesejahteraan adalah SDM. Tentu ini berkesinambungan, berkelindan antara peningkatan SDM dan kesejahteraan. Kalau guru sejahtera, insya Allah SDM-nya lebih baik. Tapi kalau kesejahteraan tidak ada,
Setelah ngajar, ustadznya masih pusing mikirin isi dapur tidak mengepul, betul? Yang ustadzah habis ngajar masih puyeng, nah lipstiknya udah habis, ya, skincare-nya udah habis, ya. Kan ngajar harus harum, ya, bau biar seneng muridnya. Lu ya beli parfum pakai uang lah. Pemerintah harus bertanggung jawab di sini. Selain memang dari yayasan tentunya. Nah, tentu untuk peningkatan SDM ini, alhamdulillah kami nanti akan insya Allah akan bersinergi dengan pihak penyelenggara. Jadi sedikit kami cerita di PGMRI itu kebetulan saya dari kemarin saya sampaikan, saya sampaikan faktanya bahwa di Madura itu ada salah satu metode cepat baca Al-Quran, yaitu At-Tanzil, kepada pengurus kota umum PGMRI di Pekanbaru, Provinsi Riau. Jadi teman saya namanya Ahmad Siregar, beliau punya pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Darussalam Darul Quran. Insya Allah dalam minggu ini beliau dengan rombongan akan datang ke pihak At-Tanzil. Surat pengajuannya sudah ada di saya, cuma belum secara tertulis, saya belum sampaikan nanti ke pihak pengelola karena belum sempat, saya baru datangnya semalam dari luar Madura. Jadi nanti ini sebatas informasi dulu. Insya Allah nanti At-Tanzil akan kita sebarluaskan metodenya sampai ke Provinsi Riau. Rombongan dari Riau insya Allah nanti akan ke Madura sejumlah kurang lebih 4 sampai 5 orang untuk melakukan studi banding ke At-Tanzil. Mereka penasaran, ya ada metode seperti itu? Ya ada, buktinya ada, prestasinya banyak, pialanya ada di bendera RA. Termasuk saya sampaikan di Madura itu jenengan mau metode apa? Metode cepat baca kitab, akselerasi baca kitab ada. Mulai dari level yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling rendah misalnya Parakom misalnya, kemudian ada Nutul Bayang semacam itu. Ada kemudian ada alumni bata-bata yang ngarang Al-Fatih, itu paling sederhana juga, paling basic juga. Nanti kita tawarkan. Jadi peningkatan SDM ini sekaligus ada kerjasama antara kami PGMNI dengan pihak pengelola di At-Tanzil dengan beberapa lembaga madrasah di luar Jawa. Kalau ke Banten, kami kemarin kirim, tapi bukan guru At-Tanzil, tapi guru Ustadz akselerasi baca kitab ke Banten. Jadi PGMNI itu sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk dakwah yang tadi Kiai Mahfud sampaikan. Itu untuk kemudian peningkatan SDM. Selanjutnya adalah manajemen. Jadi manajemen nanti, jadi kita di PGMNI itu punya, Bapak Ibu sekalian, punya program unggulan namanya Madrasah Memanggil. Jadi Madrasah Memanggil ini nanti akan komprehensif, banyak kegiatan di dalamnya. Di antaranya yang sudah kami laksanakan adalah pendidikan faraid online, virtual. Ini pesertanya kemarin banyak, sekitar 100 orang dari seluruh provinsi seluruh Indonesia. Gelombang pertama sudah selesai tadi malam penutupan, nanti akan dilanjutkan dengan gelombang kedua. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti metode baca kitab cepat secara virtual dan semacamnya. Dan kami nanti barangkali di antara para ajudan semua pernah ada yang lulus dari Maktubah, Parakom, dan metode-metode cepat baca kitab yang lain yang siap kami kirim ke luar pulau, nanti akan kami fasilitasi. Kami membutuhkan banyak tenaga profesional, para ustadz, jelas. Sambian kemana, gajinya berapa, jelas. Saya bicara seperti itu karena tidak setuju kalau guru madrasah tidak digaji. Ya, serius ini. Termasuk dan dari Riau nanti, beliau membutuhkan banyak guru yang mampu mengajarkan metode baca kitab cepat, akselerasi baca kitab. Di sana itu memang defisit guru, defisit ustaz. Kan ajudan kalau ke sana, di sini ustaz. Kalau di Riau pindah ke sana jadi buya. Buya. Di sini ustaz sampai kata oleh tetangga, wah yang sabar. Ustaz. Tapi kalau ke Riau, kalau Kalimantan,
panjenengan dipanggil Buya, bukan Ustaz lagi. Buya itu kalau di sini sudah selevel kiai. Naik level. Nah, begitu ya. Ini serius, nanti banyak akan kerjasama dengan yang akan dilakukan oleh PGMNI. Selanjutnya adalah mohon maaf sebentar panitia. Di PGMNI kami juga mempersiapkan tim advokasi pendampingan. Advokasi itu apa? Jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Madrasah-madrasah, guru-guru itu kadang mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di luar dugaan. Kadang ketika menjewer muridnya dimarahi sama walinya, bahkan ada yang dilaporkan. Ada seperti itu. Kami tidak ingin dan tidak rela membiarkan guru madrasah yang sudah capek-capek mengajar Al-Quran, belajar mengajar kitab, masih juga dilaporkan karena tindakan kedisiplinan terhadap anak muridnya. Siapapun guru madrasah yang mengalami seperti ini, kami siapkan pengacara. Jika ada guru madrasah yang mengalami tindakan seperti ini, tidak menyenangkan dan semacamnya karena tindakan disiplin terhadap murid, akan kita dampingi pengacara gratis. Dan dari aspek kelembagaan, jika ada lembaga panjenengan ajudan semua yang mendapatkan teror tertentu, tekanan intervensi tertentu dari pihak-pihak oknum misalnya, ini sering kita alami. Ada LSM ngaku wartawan, ada wartawan ngaku LSM, ngomong ngalur ngidul, ujung-ujungnya minta duit. Oh kalau enggak masuk berita, oh kalau enggak saya laporkan. Jangan mau lawan. Kami PGMNI siap untuk mengawal dan mendampingi sekaligus pengacaranya gratis. Jangan khawatir. Ya, boleh. Nanti WA ke saya. Saya kebetulan basicnya juga pengacara. Jadi saya sekun PGMNI Jawa Timur itu pengacara, makanya saya berani. Dan saya pengacara, saya juga guru madrasah. Saya merasakan menjadi guru madrasah, pernah di madrasah, menjadi murid madrasah, menjadi pengajar madrasah. Saya senasib, seperjuangan, sepenanggungan dengan para ajudan semua. Boleh dicatat nomor saya, monggo. 08 087777, 7-nya 3 kali ya. 07 lagi 07 03 73 kali 777. Sudah, salim segaf tadi sudah disampaikan dulu. Salim segaf. Oke, para hadirin sekalian, insya Allah dalam waktu dekat, ya kita akan mengadakan penyuluhan hukum. Ya, saya kemarin bersama Pak Ketum sudah koordinasi dengan salah satu pengacara handal di Madura, siap untuk memberikan pembekalan penyuluhan hukum bagi guru dan pengelola madrasah. Apa itu penyuluhan? Bisa nanti virtual ya, bisa online, bisa offline. Penyuluhan hukum paling tidak begini. Guru madrasah atau pengelola madrasah akan kami bekali dengan pengetahuan hukum bagaimana menghadapi LSM atau oknum LSM atau oknum wartawan yang mengintimidasi. Apa kira-kira kalau mereka menyerang begini, kalimat apa yang boleh sampai mereka untuk membantahnya? Argumentasinya apa? Kalau mereka akan dilaporkan pasalnya berapa? Kami juga tahu pasal. Gitu ya. Jadi akan kami berikan penyuluhan hukum. Dari aspek jurnalistik, kami juga akan memberikan penyuluhan atau pembekalan jurnalistik. Karena ada yang mau wartawan itu ada kriterianya. Tidak serta-merta punya kartu wartawan bisa nyetak sendiri. Saya wartawan, bisa dipidanakan. Oh wartawan, buktinya apa? UKW-nya mana? Kalau tidak, saya laporkan balik. Kami siap mendampingi sebagai pengacara. Oke, saya kira yang terakhir mohon izin dan mohon doa. Insya Allah dalam bulan September ini tanggal 20 kami pengurus PGMNI seluruh Indonesia mulai dari PB sampai PW pengurus wilayah seluruh Indonesia akan ke Jakarta untuk audiensi dengan Komisi 8 dan Komisi 10 DPR RI dan bertemu
dan bertemu dengan Dirjen Pendis Kementerian Agama yang tujuannya adalah untuk speak up, mendobrak agar guru madrasah betul-betul diperhatikan. Kalau perlu kita ketemu dengan menterinya atau presidennya. Nanti akan kumpul seluruh pengurus Indonesia di Jakarta. Mohon doa semoga sukses. Sebagai bocoran, kenapa kita harus berjuang? Kenapa kami harus ke Jakarta? Anggaran APBN untuk pendidikan nasional itu 20%. APBN itu sekitar 2.500 triliun. Jadi ada sekitar 509 triliun untuk anggaran pendidikan nasional. Ya. Tetapi kok bisa guru madrasah tidak sejahtera? Jadi dari 509 triliun itu, ya, madrasah Kemenak hanya kebagian 10%. Berapa 10%-nya? Adalah 59 triliun saja. Dari 509 triliun, guru madrasah mulai dari RA sampai gaji-gaji Kemenaknya, sampai gaji kepala Kemenak itu hanya 59 triliun. 400 triliunnya dinikmati, digelontorkan untuk sekolah SD sampai SMA. Ini tidak adil. Kami harus lawan itu. Mudah-mudahan perlawanan kami sukses dan berjaya. Terima kasih. Mohon maaf saya kekurangan. Bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.